Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas alur cerita film berjudul Everrise. Film ini baru saja dirilis bulan kemarin sehingga masih hangat ketika video ini dibuat. Bercerita tentang seorang keluarga yang diculik oleh para oknum tentara. Banyak sekali plot twist menarik di akhir cerita yang pastinya akan disukai para pecinta film. Oke, bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Thomas. Saat itu, Thomas sedang bersantai bersama istrinya di dalam kamar. Diberitahu Thomas ini adalah salah satu pengusaha sukses yang ada di kota ini. Ketika mereka sedang mengobrol, tiba-tiba bel pintu berbunyi. Where? Sydney. Who the hell? A break from you, Thomas. Thomas pun dengan segera menuju ke pintu depan untuk membukanya. Ternyata malam itu Thomas kedatangan dua orang bersenjata. Karena Thomas tak kunjung kembali, si istri juga ikut mengeceknya, namun tiba-tiba adegan beralih memperlihatkan para atlet memanah yang saat itu sedang bertanding. Kita akan diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Kate. Kate sangat ahli memanah, bahkan berbagai medali emas pernah Kate dapatkan. Namun ketika Kate sedang bertanding di final, tiba-tiba ia teringat dengan kesalahan suaminya yang belum bisa Kate maafkan. Kate menjadi gagal fokus dan untuk kali ini Kate kalah di partai final. Keesokan harinya memperlihatkan Kate yang dihampiri oleh suaminya yang bernama Thaddeus. Kate masih satu rumah dengan Thaddeus, namun Kate belum bisa memaafkan kesalahan sang suami, bahkan Kate tidak mau tidur satu ranjang dengannya. Di sini Kate mengajak Thaddeus untuk memeriksakan anaknya ke psikiater. Akan tetapi Thaddeus menolak sebab Thaddeus sangat sibuk di kantornya. Now that's fine. Really? Mm-hmm. I can't, I've got work. Setelah itu, Kate mendatangi dokter psikiater bersama anak perempuannya. Hal itu dikarenakan si anak tidak mau bersosialisasi dan hanya diam di kamar setelah Kate dan Thaddeus mengalami keretakan rumah tangga. Kita masih belum diberitahu masalah apa yang membuat rumah tangga Kate dan Thaddeus menjadi tidak harmonis. I can see you going through a tough situation, you and your husband. There's nothing wrong with Sarah. She's a perfectly normal teenager. You and Ash are having some marital problems. Suatu hari, Thaddeus mengajak Kate dan si anak untuk pergi berlibur ke villa milik mereka. Di tengah perjalanan, terlihat si anak yang bosan melihat kedua orang tuanya yang masih belum harmonis. Kate juga dibuat muak oleh Thaddeus karena saat mereka liburan, Thaddeus masih mengurusi pekerjaannya. I didn't force him out. It was his own choice to leave. I have it. He's not picking up. All right, let's get Thomas paid his nice kicker on the deal. Have you Waiting for it to clear later today. All right, thanks. Sesampainya di villa, Thaddeus yang tidak mau anak istrinya terus-terusan bete, ia pun mencoba mengajak mereka bermain di hutan. Setelah dari sana, Kate dihampiri Thaddeus dan bertanya kenapa Thaddeus selalu saja menyibukkan diri bersama partner kerjanya. Thaddeus pun meminta maaf dan berjanji akan lebih mementingkan keluarga daripada pekerjaan. Yeah. It must be. Malam harinya, Thaddeus bertanya kepada Kate apakah malam ini ia bisa tidur satu ranjang dengan Kate. Kate mengatakan kalau ia masih belum bisa memaafkan Thaddeus sehingga Kate masih belum mau satu ranjang dengan Thaddeus. So I guess I'm sleeping downstairs. Sweet dreams. Alhasil, Kate si anak dan juga Thaddeus masing-masing tidur di tempat yang berbeda.
Tak lama kemudian datang dua orang pembunuh yang kita lihat di awal film. Orang ini bernama Agnes yang saat itu sedang mengawasi pila keluarga Kate bersama salah satu anak buahnya. Setelah cukup lama mengawasi pila tersebut, mereka pun diam-diam masuk ke dalam. Terlihat Kate dan anaknya yang berhasil dilumpuhkan, sementara Thaddeus akan mereka bawa ke markas Agnes. Di sini Agnes menyuruh anak buahnya untuk mengawasi Kate dan si anak, sementara Thaddeus akan ia bawa. Yeah, you can trust me. Sesampainya di markas, Agnes memasukkan Thaddeus ke sebuah ruangan komputer dan terlihat anak buah Agnes yang lain sudah ada di sana. See? Oh, shit. So, you can take all the time. Thaddeus bertanya apa yang kalian inginkan. Agnes mengatakan kalau kelompoknya menginginkan semua uang dari perusahaan Thaddeus. Ia meminta Thaddeus untuk mentransfer semua uangnya ke rekening yang berbeda. Separate accounts. You have 3 hours. This is a fucking robbery. Fuck, man, please. Unless the transaction is done. Yeah, alright, I'll do it again. I just said you were a smart guy. Mendengar hal itu, Thaddeus pun bersedia melakukannya, namun masalahnya ia butuh waktu cukup lama untuk mentransfer uang perusahaan. You have 3 hours. Alright, okay, fuck. Bahkan untuk mentransfer uang tersebut, ia membutuhkan scan mata dari salah satu partnernya. Agnes segera memberikan kotak kecil kepada Thaddeus. Ketika kotak kecil itu dibuka, ternyata isinya adalah mata dari partner Thaddeus. Di balik itu, Kate dan anaknya terlihat masih disandra di villa sambil diawasi oleh salah satu anak buah Agnes. Look, you know I can't understand a word you're saying. Kembali ke Thaddeus yang saat ini membutuhkan kata sandi dari salah satu partnernya. Kemudian Agnes memberikannya karena ternyata partner Thaddeus masih hidup dan disandra oleh mereka. I can't. Do it, Ash. Ternyata partnernya itu adalah Thomas yang kita lihat di awal film. Di sini Agnes menyuruh Thaddeus untuk segera menyelesaikan perintahnya karena kalau tidak, keluarga Thaddeus termasuk Thomas akan ia habisi. Transfer $10 million in one go. Then turn the fuck around. I just said you were a smart guy. Where's my wife and daughter? They're safe. Di sisi lain, Kate dan si anak sedang diancam oleh anak buah Agnes yang bernama Rico. Rico mengatakan jika Kate berani macam-macam, maka ia akan langsung menghabisinya. Ketika Rico pergi ke toilet, dengan segera Kate berusaha melepaskan ikatan di tangan dirinya dan juga si anak. Give me your hands. Setelah berhasil, Kate dan si anak berusaha kabur dari villa tersebut. Ketika sudah mengeluarkan si anak, ia meminta si anak untuk pergi mencari bantuan sementara dirinya akan mencoba melawan Rico. Rico yang mendengar suara berisik, ia pun langsung menyadari kalau Kate dan si anak sedang mencoba kabur, namun tiba-tiba Rico yang masih bisa bertahan terus berusaha menangkap Kate. Setelah Rico berhasil dilumpuhkan, Kate pun langsung mengikat Rico. Ketika Rico tersadar, Kate mencoba bertanya tentang keberadaan Thaddeus suaminya. Where's my husband? Namun sayangnya Rico tidak mau memberitahukan di mana Thaddeus. Di sini Kate menyuruh si anak untuk pergi meminta bantuan ke tetangga sebelah, sementara dirinya akan mengawasi Rico. You have no idea who you're dealing with.
Hey, what's happening? Sesampainya si anak di rumah tetangga sebelah, ia pun segera menceritakan kalau villa miliknya baru saja disambangi oleh para perampok. Si tetangga menyuruh si anak masuk dan ia akan segera menghubungi polisi. Setelah menghubungi polisi, mereka berdua mendatangi villa Kate. It's just some dickhead who broke in. What a complete fucking idiot. Di sini Kate bertanya berapa lama polisi akan datang. Tetangganya itu mengatakan kalau para polisi akan datang 1 jam lagi. Mendengar hal itu, Kate sedikit curiga sebab villanya hanya berjarak setengah jam dari kantor polisi. What's going on, Mum? Ternyata dugaan Kate benar kalau tetangganya itu adalah bagian dari kelompok Agnes. Get the girl. Kate yang berhasil naik ke atas segera memasangkan busurnya untuk menghadapi mereka. Di bawah, si tetangga menyuruh Rico untuk menyandra si anak sementara dirinya akan naik ke atas untuk menangkap Kate. Hingga inilah yang dilakukan Kate. Come on, Kate. Di balik itu, Agnes mulai curiga ada yang tidak beres sebab Rico tidak bisa dihubungi. Di sini Agnes menyuruh anak buahnya untuk menjaga Thaddeus sementara dirinya akan pergi ke villa. Wait. You know, can't be calm, right? I don't know. Ketika Agnes sudah pergi, Thaddeus mengatakan kepada salah satu anak buah Agnes kalau ia tidak akan melanjutkan program transfernya sebelum dirinya tahu keberadaan keluarga Thaddeus baik-baik saja. Mendengar hal itu, si anak buah Agnes segera pergi ke ruangan sebelah lalu membawa Thomas ke sana. Kita tahu Thomas adalah partner Thaddeus yang di awal film istrinya dibunuh. Di sini anak buah Agnes segera menyuruh Thaddeus untuk melanjutkan programnya karena kalau tidak, Thomas akan ia habisi saat ini juga. Fix it, Ash. I'll do it, okay? I'll do it, okay? No argument, alright? Di balik itu, akhirnya Agnes sampai di villa. Ia bertanya kepada Rico apa yang telah terjadi. Rico mengatakan kalau satu temannya sudah naik ke atas namun tidak kunjung kembali. He isn't coming back. Agnes menyuruh Rico untuk mengecek ke atas sementara dirinya yang akan menjaga si anak. Why don't you let my daughter go and I'll spare you? Ketika Rico akan naik ke lantai atas, tiba-tiba sayangnya saat Kate turun ke bawah, di sana sudah ada Agnes yang menodong si anak. Agnes menyuruh Kate untuk menyerah karena kalau tidak, ia akan menghabisi si anak. Pada akhirnya Kate menyerah lalu tangannya diikat. Shut the fuck up. Tak lama dari itu, bel pintu villa tersebut berbunyi. Ketika Agnes memeriksanya, ternyata yang datang seorang kakek tua yang merupakan ayah Kate. Merasa itu bukan halangan yang harus dikhawatirkan, Agnes menyuruh si kakek untuk masuk. It's okay, baby. Hingga si kakek dibuat kaget sebab anak dan cucunya saat ini sedang disandra. Kemudian inilah yang dilakukan Agnes. Setelah menghabisi si kakek, Agnes mengancam akan membunuh anak dan suaminya jika Kate berani bermacam-macam. Your husband wants proof of life. I'm taking your daughter as insurance. Kemudian Agnes membawa si anak menuju markas. Sesampainya di sana, Thaddeus cukup terlihat senang sebab anaknya masih hidup. Agnes kemudian menunjukkan foto Kate untuk membuktikan kalau keluarganya baik-baik saja. Finish the fucking transaction. Right, okay, fuck. Don't worry about her, Ash. Ketika Thaddeus sudah menyelesaikan transfernya, tiba-tiba ternyata Thomas adalah otak dari perampokan ini. Ia juga sengaja membiarkan istrinya dihabisi dan dicungkil matanya sebab Thomas sudah tahu kalau Thaddeus pernah meniduri istrinya. Hal itu juga yang membuat rumah tangga Thaddeus dan Kate selama ini tidak harmonis. It was a mistake. Yes, of course I knew. Everything we worked for, you put my family's lives in jeopardy. Now, you're gonna pay. Because of your greed to take everything.
balik itu, ternyata Kate sudah berhasil melepaskan diri dan sekarang sudah ada di luar markas Agnes. Kate mengetahui keberadaan markas Agnes dari GPS yang selama ini dipasang di sepatu anaknya. Kate yang merupakan seorang atlet memanah berhasil menghabisi satu anak buah Agnes yang sedang berjaga di luar. Ketika sudah di dalam, tembakan panah Kate kali ini meleset yang membuat Agnes dan yang lain menyadari kehadirannya. Thomas menyuruh anak buah Agnes untuk segera menangkap Kate sementara dirinya akan mengakses komputer untuk mengkonfirmasi uang transferan tersebut. Sebab jika belum dikonfirmasi, maka uang itu tidak akan pernah bisa dicairkan. Di sini Kate berusaha melawan satu anak buah Agnes. Kemudian pada akhirnya Kate mampu menghabisi anak buah Agnes tersebut. Di balik itu, Thomas yang sudah menyelesaikan konfirmasi transferannya tiba-tiba. Ternyata Agnes tidak sudi jika uangnya dibagi dengan Thomas. Diberitahu kalau Agnes dan anak buahnya adalah mantan tentara yang membelot menjadi kelompok perampok. Saat itu juga Agnes mencoba mencari Kate karena anak buahnya tak kunjung kembali. Hingga di suatu kesempatan Kate berhasil memanahnya. Agnes segera keluar lalu mencabut panah tersebut. Di dalam, Kate menyuruh Thaddeus dan anaknya untuk menunggu dan ia akan terus memburu Agnes. Terlihat Kate yang terus mencari keberadaan Agnes sebab ia yakin suatu waktu Agnes pasti datang untuk memburunya kembali. Di balik itu, Thaddeus tiba-tiba diserang oleh Thomas yang kini sudah sadar. Beruntung dalam insiden ini, Thaddeus berhasil menghabisi Thomas. Kembali ke Kate yang terus mencari Agnes. Namun kali ini Agnes mampu melumpuhkan Kate. Ketika Kate akan benar-benar dihabisi, tiba-tiba pada akhirnya keluarga Kate berhasil selamat. 1 bulan kemudian memperlihatkan keluarga Kate yang sekarang sudah rukun. Di sini Kate mengatakan kalau sekarang ia sudah bisa memaafkan Thaddeus, namun jika Thaddeus melakukan hal itu kembali, maka Kate tidak akan segan-segan membunuh Thaddeus. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Kisah yang mungkin dapat kita ambil dari film ini salah satunya adalah jangan pernah selingkuh. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.